Ibu peserta technical meeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak David Naista, Bapak Thomas Satria, dan Pak Eko Subiantoro selaku juri dari bidang lomba web teknologi di lomba keterampilan siswa tahun 2025 di Provinsi Jawa Timur ini, serta Bapak Ibu semua peserta daring pendamping dari masing-masing SMK bidang lomba web teknologi. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dalam kondisi daring, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti tim juri menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan LKS, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, bahwa nanti pelaksanaan lomba itu dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 April 2025. Tentunya di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang. Kemudian nanti sebelum pelaksanaan lomba kita adakan technical meeting secara luring. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara tatap muka itu pada tanggal 21. Jadi H-1 sebelum pelaksanaan kita berharap nanti ada pertemuan ya technical meeting secara tatap muka langsung itu tanggal 21 April 2025 jam 15.00 jam 3 sore kira-kira seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu bersama peserta bisa juga melihat cek alat misalnya seperti itu bisa di lokasi langsung. Itu kira-kira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Kemudian ini juga sudah bergabung teknisi dari SMK Muhammadiyah 7 sudah juga bergabung dengan kita. Nanti hal-hal apa yang perlu disiapkan nanti supaya nanti paham betul dan siap, karena informasi dari penanggung jawab lokasi bahwa semua komputer peralatan sudah ready disiapkan oleh panitia di sana. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kira-kira apa yang perlu disampaikan pada tim juri sehingga nanti supaya bisa jelas pada saat pelaksanaan tanggal 22 dan 23 itu. Kira-kira itu untuk mukadimah, dan dipastikan Bapak Ibu untuk pendamping karena peserta ada baju sudah mengisi link yang sudah disiapkan oleh panitia untuk dipersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Mungkin nanti ini Pak David yang akan menjelaskan secara teknis ya. Iya, itu Pak David ya. Oke, selebihnya dari saya pengantarnya seperti itu, nanti langsung aja silakan Pak David untuk memimpin lanjutnya daripada technical meeting di pagi ini. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh minta akses untuk sharing screen, Pak? Ya. Sudah, Pak? Izin Pak David sudah. Oke, Sudah, baik Pak David. Bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik semuanya. Apakah terlihat untuk slide presentasinya? Terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan, saya mewakili Bapak Eko dan Bapak Thomas Gali sebagai tim juri untuk LKS Provinsi Jawa Timur tahun 2025 atau LKS ke-33 untuk bidang lomba web teknologi.
Di sini kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita kerjakan pada pelaksanaan lomba dan apa saja yang akan kita butuhkan, peralatan, serta modul-modul apa saja dan media apa saja yang akan disediakan ketika pelaksanaan lomba. Langsung saja kita akan mulai. Jadi di sini untuk modul yang akan disediakan itu ada 2 modul. Jadi yang akan dikerjakan modul kali ini ada 2 modul, berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ada 3 modul ya, ada modul speed test. Untuk tahun ini kita menyesuaikan dengan soal LKS nasional. Nasional hanya menggunakan 2 modul, yaitu modul klien dan server. Jadi perbedaannya untuk kali ini karena hanya 2 modul, nanti akan ada penyesuaian waktu dan penyesuaian soal juga ya, supaya sesuai dengan waktu yang dikerjakan. Jadi di sini ada 2 modul yang akan dikerjakan. Ada client side dan server side, di mana klien pastinya modul yang menjadi salah satu modul paling diminati atau paling membahagiakan, yaitu membuat game. Jadi kita bisa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di sini tidak disediakan framework JS apapun. Jadi nanti kita akan disediakan sprite image, kemudian ya buat gamenya sesuai dengan permintaan soal. Kemudian modul yang kedua, modul server side yang kita laksanakan di hari kedua, itu diminta untuk membuat RESTful API dan membuat front end sesuai dengan fitur yang diminta. Jadi intinya kerjakan sesuai dengan permintaan, selesai, juara. Kira-kira seperti itu. Nah, di modul client side untuk penjelasan lebih lanjutnya di sini, nah ini contoh soal tahun lalu ya. Kita akan membuat game tembak-tembakan tahun lalu. Nah, untuk tahun ini apakah soalnya? Ya nanti tunggu aja di hari H. Jadi di sini resource yang disediakan adalah image. Jadi kita akan sediakan semua gambar. Jadi kalian tidak perlu memotong gambar dari nol, itu sudah disediakan gambar sprite-nya, kalian tinggal menggunakan saja. Kemudian yang diminta outputnya adalah desain dari gamenya. Kalian screenshot saja game yang sudah jadi nanti. Kemudian ada game dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Nah di sini tidak diperbolehkan menggunakan framework JS dan CSS apapun ya. Tidak ada Bootstrap, tidak ada jQuery, dan lain-lain. Intinya menggunakan Vanilla JS. Kemudian untuk modul klien ini, di sini karena kita basisnya client side, jadi output yang akan kita buka adalah file index.html. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat game, index.html itu kita klik 2 kali, itu yang jalan, ya sudah, itu yang akan kita nilai. Jadi meskipun di dalamnya ada banyak file, intinya kita hanya buka dari index.html-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini contoh yang tahun lalu, ya gamenya ya seperti itu. Pasti ada memasukkan user, kemudian pilih level, pilih alat atau pilih target, kemudian ada how to play, kemudian ada gameplay, ada leaderboard, ya kira-kira seperti itulah untuk gambaran apa yang akan dikerjakan. Tapi soalnya tidak seperti ini ya, pasti nanti soalnya ya bisa lebih mudah atau lebih sulit ya. Tapi biasanya sih lebih mudah ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, untuk modul server, masih sama lagi seperti tahun sebelumnya. Modul server diminta untuk membuat 2 part. Jadi di sini ada 2 task. Jadi yang pertama adalah diminta untuk membuat front end dan membuat back end. Oke ya. Jadi di sini nanti di outputnya itu ada back end untuk API dan ada front end untuk halaman atau tampilan depannya. Nah, yang disediakan apa? Yang disediakan adalah database SQL, ini kita sudah sediakan. Jadi kalau misalnya mau digunakan silahkan, mau buat sendiri silahkan, mau diedit silahkan, pokoknya dibebaskan. Intinya kita sudah sediakan, kalian tinggal gunakan. Kemudian ada Postman Collection. Nah, Postman Collection itu berisi URL-URL apa saja yang akan diakses atau bisa diakses oleh user sesuai dengan permintaan. Nah, itu makanya kita nanti akan ada software namanya Postman. Nanti kalian bisa buka collection-nya, URL-nya ikuti, apa yang diminta, inputnya apa, outputnya apa, ikuti saja sesuai dengan soal. Intinya di modul ini berbeda dengan modul sebelumnya. Kalau modul sebelumnya yang klien, itu kalian boleh bebas untuk ekspresi, untuk kreatif. Kalau untuk modul ini sebaiknya jangan. Karena untuk format data yang tampil atau yang JSON yang diminta itu harus sama persis. Jadi kalau misalnya kreatif, di sini jangan dulu. Karena diminta data, berarti outputnya harus sama persis. Kemudian template juga sudah disediakan, itu sudah ada. Jadi kalian tidak usah pusing untuk ini pakai
Tailwind atau pakai Bootstrap, nggak usah, itu sudah ada. Template-nya sudah ada, tinggal kalian gunakan saja. Kemudian Laravel itu kita akan gunakan yang terbaru ya. Jadi nanti kita akan menyamakan dengan nasional kita akan ambil yang paling baru. Kemudian disediakan Sangstum untuk generate sesuai dengan API yang diminta ya. Jadi nanti API pasti akan ada token. Nah, kalian bisa menggunakan Sangstum ini sesuai dengan permintaan soal. Intinya soal minta apa, kalian kerjakan sesuai yang diminta soal. Nah, kemudian ada Vue dan React. Nah, untuk Vue dan React ini kita akan sediakan plugin tambahan atau package tambahan, yaitu kita akan gunakan router dan Axios ya. Itu ada, jadi nanti untuk latihan kalian bisa gunakan router dan Axiosnya. Lalu outputnya apa yang diminta? Nah, di sini untuk outputnya kita kan ada file project, export database, dan ada database diagram. Intinya 3 ini yang akan diminta pada modul server set ini. Di mana file project nanti akan ada 2 folder. Folder backend itu berisi dengan RESTful API-nya atau Laravel nanti di sini. Kemudian front-end-nya itu berisi ya aplikasi front-end yang sudah kalian buat menggunakan Vue atau React. Jadi kalian pilih salah satu aja. Boleh Vue, boleh React. Kemudian export database. Nah, fungsinya export database adalah kalau misalnya kalian ada perubahan di database, nanti ketika mau coba ya tinggal ambil dari hasil export database yang ini. Lalu ada database diagram. Nah, kalian screenshot saja diagramnya. Kita untuk membaca seperti foreign key dan lain-lain itu dari diagramnya. Kira-kira seperti itu untuk modul server side. Jadi nanti untuk lebih lanjut kita akan langsung bahas ke kisi-kisinya aja ya. Lalu untuk bagian penilaian, nah sistem penilaiannya seperti ini. Kita akan ada 2 jenis penilaian, yaitu measurement dan judgment, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sama seperti LKS nasional dan sama seperti WorldScale. Kita menggunakan measurement dan judgment untuk model penilaiannya. Di mana measurement itu adalah penilaian yang pasti dengan poin yang pasti. Ada dikasih nilai, nggak ada ya 0. Kemudian judgment itu penilaian yang menggunakan range. Biasanya kita berikan range mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk detail penilaiannya nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Kemudian, nah yang paling penting di sini untuk bobot dan waktu pengerjaan. Jadi di sini biasanya dikarenakan jumlah peserta juga lumayan. Jadi kita mengerjakan 1 hari 1 modul ya. Jadi untuk modul pertama kita akan kerjakan modul klien. Kemudian hari kedua kita mengerjakan modul server. Jadi bobotnya 50-50. Oke ya. Kira-kira seperti ini untuk sistem penilaian dan waktu serta bobot penilaiannya. Lalu di sini ada notes, yaitu di mana soal akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, minimal kan? Minimal 30 berarti maksimal bisa 100 ya. Kira-kira seperti itu untuk sistem penilaiannya. Nah, untuk yang masih bingung, bagaimana sih cara penilaian juri? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh penilaian. Jadi di sini ada 2 jenis penilaian, yaitu measurement dan judgment. Nah, ini untuk para pembimbing dan peserta biar tahu bagaimana cara juri menilai. Jadi semuanya itu sudah ada poinnya. Kita tidak mengada-ngada karena semuanya sudah ada. Jadi nggak ada range nilai karena kita sudah mengikuti jenis. Kira-kira itu jenis poinnya apa, measurement atau judgment. Contohnya di sini, untuk jenis measurement kan tadi udah pasti ya. Jadi kalau misalnya oke ya oke, kalau nggak oke ya udah nggak ada. Contohnya di sini, can be accessed di folder XX modul backend misalnya. Nah di sini kalau penamaannya, kan XX ini biasanya nomor kan. Misalnya namanya XX modul back gitu, nggak ada n-nya. Nah itu kan nggak sesuai tuh. Nah otomatis di sini poin 0,25 nggak ada. Tapi kalau penamaan foldernya udah sama persis, maka dia akan dapat poin 0,25. Contoh lagi, di sini ada skema data use as provided. Nah, kalau misalnya ada skema data dan digunakan, maka dia akan dapat poin 0,25. Tapi kalau tidak digunakan, otomatis dapat 0. Begitu pula dengan DBDAM, misalnya DBDAM, SQL dan diagram itu ada. Kalau misalnya ada, dapat poin. Tapi kalau nggak ada, 0. Nah, itu hanya untuk hal-hal kecil. Nah, misalnya untuk lebih ke teknis seperti API nih. Nah, di sini ada API dengan nama A1 sukses, terus headernya 201. Nah, ini sesuai, ada bisa diakses dan datanya sesuai dengan soal, otomatis akan dapat poin 5. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya otomatis
0. Nah, kira-kira seperti itu cara penilaiannya. Nah, tapi untuk modul measurement ini atau penilaian measurement ini tidak harus nilai maksimal, bisa juga kita menggunakan didak. Tapi di sini saya lupa memasukkan untuk didaknya. Jadi misalnya kalau data tidak sesuai, didak 0,25, berarti poinnya nggak akan full. Dia bisa poinnya cuma 0,25. Kira-kira seperti itu cara penilaian measurement. Intinya ada sesuai permintaan. Oke, nah biasanya untuk nilai measurement itu untuk modul server itu kebanyakan measurementnya. Jadi ikuti saja apa yang diminta soal, jangan terlalu kreatif. Kalau misalnya modul yang pertama kalian mau kreatif, mau dibuat animasi, terserah. Nah, kalau di sini lebih baik ikuti saja soal. Intinya kita hanya nilai apa yang diminta dari poin penilaian. Contohnya di sini ada poinnya register, ya udah buat aja register. Jangan buat yang lain-lain. Misalnya gitu. Itu adalah contoh penilaian measurement. Kemudian ada penilaian judgment. Nah, judgment ini gimana? Judgment ini adalah penilaian yang sudah ada range-nya. Jadi kita memberikan nilai judgment itu tidak sembarang karena akan ada poin-poin penting di situ. Contohnya di sini. Untuk nilai maksimal, contoh di sini ada template HTML ya. Ada template HTML, poin maksimalnya adalah poinnya 3. Nah, di sini poinnya 3. Kemudian juri akan mengecek apakah penggunaan template-nya sesuai dengan kriteria penilaian. Contoh di sini, kalau dia tidak menggunakan template, nah, di sini adalah 0. Kalau dia menggunakan template, tapi nggak ada modifikasi, jadi hanya ditempel, misalnya gitu, nah dia hanya akan dapat poin 1. Kemudian, template yang digunakan ada sedikit modifikasi, itu dapat 2, dan template digunakan dengan banyak modifikasi, nah itu dapat poin 3. Nah, cara penilaiannya adalah nggak langsung dikasih 0, 1, 2, 3, enggak. Jadi di sini kebetulan poinnya saya kasih 3 untuk memudahkan perhitungan. Jadi di sini contoh, dia menggunakan template, tapi template-nya tidak ada modifikasi, cuma ditempel, berarti poinnya 1 ya. Nah, cara penilaiannya adalah 1 per maksimal nilai dikali nilai di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya dia poinnya 1, berarti 1 per 3 dikali nilai di sebelah kanan. Kebetulan nilai sebelah kanan adalah 3, jadi 1 per 3 dikali 3, maka poinnya 1. Nah, contohnya di sini kalau dia masuk ke kriteria 2. Nah, kalau kriteria 2 berarti dia digunakan dan ada sedikit modifikasi. Contohnya misalnya titelnya dirubah sesuai halaman atau data-datanya bisa masuk. Nah, kira-kira dia masuk kriteria 2, otomatis kita akan menilainya dengan 2 per 3 dikali maksimum nilainya. Kebetulan di sini 3, berarti 2 per 3 dari 3 adalah poinnya 2. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah ada rumusnya. Juri tinggal masukkan 1, 2, atau 3, atau 0. Otomatis poinnya akan hadir. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke kisi-kisi, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, belum ada ya. Kalau misalnya belum ada, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi sebelum kita membahas tentang schedule. Jadi di kisi-kisi di sini yang sudah di-share oleh Pak Abadi. Nah, di sini kan ada kisi-kisi LKS Jawa Timur ya. Sudah tampil ya. Nah, di sini untuk kisi-kisi kita menggunakan soal tahun kemarin sebagai gambaran. Nah, di sini ada soal speed test. Nah, ini kita skip aja karena untuk tahun ini kita tidak ada speed test. Kenapa tidak ada speed test? Ya tadi seperti sudah dijelaskan karena di nasional kita tidak menggunakan speed test lagi. Jadi langsung ke bagian client side dan server side. Nah, di sini untuk client side, jadi pasti soalnya bukan ini hanya contoh saja. Jadi pasti akan ada introduction, kemudian ada media, kemudian ada deskripsi, dan ada di sini game functionalities. Intinya kalian kerjakan sesuai dengan permintaan. Misalnya di sini diminta untuk buat game dengan nama shooter, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, kemudian resolusinya 1000x600, kemudian di dalamnya harus ada player name, game board, gun type, target, dan lain-lain. Itu ikuti saja sesuai dengan permintaan soal. Kalau misalnya sudah sesuai, otomatis akan dapat poin. Contohnya di sini. Ketika game functionalities, di sini ada 1 sampai 29. Nah, itu pasti akan ada 29 poin penilaian, bahkan bisa lebih. Bahkan satu permintaan ini bisa ada 2 poin atau 3 atau lebih. Contohnya misal di sini, show game
welcome in center when page load. Jadi ada halaman yang muncul ketika halaman di load. Nah, itu otomatis sudah ada, udah dapat poin. Intinya gitu. Kerjakan semua yang diminta soal satu persatu, pelan-pelan. Nanti kalau misalnya kalian bisa mengerjakan semua, nah kalian pasti tahu nilainya pasti ada berapa. Kira-kira seperti itu. Untuk modul yang client side. Jadi di sini ada contoh nih, welcome screen-nya seperti ini, kemudian ada instruction-nya seperti ini cara menampilkannya, kemudian ini contoh gamenya, dan instruksi untuk pengumpulannya seperti ini. Intinya kita hanya nilai di index.html. Kalian misalnya mau ada page link, itu kita tidak akan nilai halaman lain karena kita hanya menilai satu halaman index.html saja. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk server side modul, nah untuk yang modul server side, nah di sini juga sama, akan ada deskripsi soal dan ada media yang akan disediakan. Intinya di sini contoh yang tahun kemarin itu kita menggunakan game developer. Jadi intinya di sini ada developer portal, ada admin portal, dan ada gaming portal. Intinya di sini kalian bisa membuat backend dan frontend sesuai dengan permintaan. Nah, di sini untuk backendnya, nah di sini kalian disediakan nih Laravel, Vue, dan React. Kemudian ada Postman, ada template, dan ada LK server. Bisa DB-DAM atau LK server SQL, ini bebas, nanti pasti dikasih ketika hari H. Nah, di P1 RESTful API, kalian diminta untuk membuat API sesuai permintaan. Nah, di sini ada contoh user yang bisa login. Nah, kalau misalnya kalian mau buat user lebih dari ini boleh, tapi user yang ada di sini kalau ada permintaan seperti ini harus bisa login ya. Karena hanya login dengan user yang diminta ini bisa login, itu udah dapat poin juga. Jadi, intinya ikuti sesuai dengan permintaan soal. Kemudian untuk REST API, di sini ya udah silakan dibaca bagaimana untuk tokennya seperti apa, URL-nya seperti apa, metodenya apa yang diperbolehkan, kemudian request header-nya seperti apa, dan autentikasinya pakai apa. Nah, di sini contohnya kalian dibuat nih, diminta untuk token harus generate by Sangstorm. Jadi kalau misalnya kalian generate pakai MD5 atau SH4 atau yang lain, ya tidak boleh, otomatis harus pakai Sangstorm. Karena token dipakai di semua halaman, jadi kalau token saja salah, otomatis semua halaman dapat poin kosong. Oke ya, ini hati-hati untuk bagian ini, ikuti sesuai dengan permintaan soal. Kayak di sini apa namanya requirement atau lengthnya berapa, max lengthnya berapa, nah itu ikuti semua permintaan. Kayak seperti status code atau headernya berapa, kemudian apa yang ditampilkan, ikuti saja. Urutannya, jadi kayak misalnya di sini urutannya username dan bawahnya password, ikuti aja username dan password, jangan dibalik, password dulu baru username. Terus kalau misalnya, ini datanya kurang detail, saya mau tambahin name, ya jangan, karena di sini diminta cuma username sama password aja. Intinya untuk modul kali ini ikuti soal, jadi jangan menambah-nambahkan. Karena kalau misalnya kita ditambahkan, itu ya otomatis tidak sama, berarti poinnya nggak dapet. Kira-kira seperti itu. Ya, kayak contoh di sini, di game menggunakan alamatnya /API, V1, games, kemudian menampilkan seperti ini. Nah, kalian tinggal baca untuk detailnya, untuk bagaimana cara pengerjaannya. Oke, selanjutnya di part 2 itu ada namanya front-end development. Jadi setelah back-end selesai, kalian tinggal buat front-end-nya. Jadi ada dua folder yang berbeda. Folder pertama untuk API dan folder kedua untuk front-end-nya. Nah, untuk front-end-nya sama seperti sebelumnya, hanya menggunakan data yang sudah kalian buat di API, kalian buat front-end-nya. Ya, contohnya seperti ini, ada sign up, sign in, dan sign out. Nah, pasti ini akan ada API-nya. Fitur yang ada di sini pasti ada API-nya. Seperti home, list admin, list user, discover game, detail game, dan seterusnya. Nah, ini contoh tampilan screenshot IRD-nya. Nah, nanti kan kita akan nilai itu apakah ada foreign key, apakah ada primary key, terus apakah terhubungnya beberapa table. Nah, itu nanti itu ada di penilaiannya. Ya, seperti tadi ada measurement dan judgment. Kemudian di sini untuk pengumpulannya biasanya nomor peserta, kemudian modul server, di dalamnya ada front end dan back end. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk modul yang akan kita kerjakan. Jadi tidak ada speed test, kita hanya menggunakan front end dan back end, maksudnya back end dan klien ya. Nah, untuk modul klien ini kita tidak akan menilai dari live server ya. Jadi kalau misalnya kalian ngetes di live server, pastikan
ketika kalian klik index itu otomatis jalan. Karena kadang-kadang ketika di live server kalian jalan, tapi ketika di index itu nggak jalan, nah itu kita nggak akan nilai. Karena kan ini basisnya client set, bukan server set. Kalau misalnya kalian masukin live server, itu maksudnya ke server. Oke ya? Kira-kira seperti itu untuk kisi-kisinya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita bahas tentang schedule pelaksanaan lomba? Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, Biasanya kalau misalnya belum ada Pak, kita belum lanjutkan ada ke jadwal ya Pak ya. Nanti sampai selesai Ya. sekalian. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, di sini saya share kembali untuk jadwal pelaksanaannya. Jadi untuk jadwal pelaksanaannya di sini, kita ada 2 hari pelaksanaan lomba. Terus ada H-1 untuk TM di lokasi yang seperti Pak Abadi sampaikan tadi di awal. Jadi nanti H-1 kita akan ada familiarisasi. Jadi nanti untuk hardware dan software sudah dipastikan nanti sudah ada atau sudah sesuai dengan permintaan. Dan untuk jadwalnya seperti ini. Jadi 1 hari kita ada 1 modul, dikarenakan jumlah peserta juga lumayan banyak, pasti penilaiannya juga akan lama. Jadi di sini contohnya untuk hari pertama ini jadwalnya tentatif ya, tidak pasti seperti ini. Kalau misalnya kita bisa mulai lebih cepat ya lebih baik. Kalau misalnya ada kendala dan mulai lebih lama ya nanti kita akan sesuaikan saja untuk jadwalnya. Nah di sini sesuai dengan jadwal di sini ada dari jam 7 sampai jam 8 ini sebenarnya 60 menit ya untuk persiapan. Jadi kayak misalnya hardware udah pasti hidup, kemudian software udah aman semua, kita sudah briefing. Lalu jam 8 kita mulai untuk pengerjaan untuk modul lain dan server sama-sama 4 jam ya. Jadi di sini sampai jam 12, kemudian siang isoma. Kemudian setelah isoma kita ada penilaian. Begitu pula dengan hari kedua. Jadi pagi kita persiapan, hardware udah aman semua, kemudian udah bahas soal, kemudian jam 8 sampai 12 kita akan mengerjakan modul server, lalu isoma dan penilaian hari kedua. Kira-kira seperti itu jadwalnya seperti ini. Mungkin kalau misalnya mau ini nanti saya share untuk slide-nya biar bisa dipelajari. Kemudian untuk spesifikasi software. Nah, untuk spesifikasi software di sini sama saja seperti tahun kemarin, tidak ada perubahan. Jadi kita akan tetap menggunakan SAM, ada Sublime, ada Notepad, ada VS Code, Bracket Microsoft Office, Adobe, kemudian ada Chrome, ada PHP Storm, MySQL Workbench, FileZilla, Composer, Node.js, dan pastinya Postman. Intinya yang penting itu ada ini, ada Chrome untuk web browser, kemudian ada Node.js dan Postman. Ya, Composer juga perlu. Jadi kalau misalnya di sini ada aplikasi yang tidak digunakan, kayak misalnya kalian ngoding pakai PHP Storm, kalian tidak butuh Sublime, VS Code dan kawan-kawan, ya udah ini nggak usah diinstal, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian butuhnya cuma VS Code, PHP Storm, Sublime dan kawan-kawan tidak diinstal juga tidak apa-apa. Karena ya enak dipakainya apa, ya udah pakai itu aja. Untuk editor sesuai dengan yang disediakan di sini, bebas, nggak harus menggunakan VS Code semua, nggak harus pakai PHP Storm semua, nggak harus pakai Sublime semua atau pakai Notepad semua. Kalau misalnya ada yang mau lebih greget, misalnya mau ngoding pakai Notepad yang putih itu bawaan Windows ya boleh, silahkan. Kalau misalnya pengen ada tantangan baru, kita perbolehkan. Intinya software yang ada ini silahkan diinstal dan disesuaikan untuk latihan, karena lomba kita akan pakai software ini. Kemudian untuk hardware-nya, jadi untuk hardware-nya di sini, untuk hardware disediakan panitia atau bawa sendiri, Pak? Disediakan panitia, Pak. Oh, Ada. disediakan panitia ya? Oh, berarti kalau misalnya hardware disediakan panitia, berarti ya aman berarti. Ya intinya hardware ini di sini sebenarnya spesifikasi hardware kita berikan karena hardware minimumnya seperti ini. Kalau misalnya panitia bisa lebih baik, ya lebih bagus. Oke, kira-kira seperti itu untuk software dan hardware-nya. Kemudian untuk plugin list. Nah, di sini untuk plugin listnya nanti saya akan share slide-nya supaya bisa dipelajari untuk plugin listnya. Nah, di sini atau saya share di chat ya. Kalau misalnya ada yang mau buka. Nah, itu saya sudah share di meeting chatnya. Kalau misalnya kalian mau lihat. Nah, untuk plugin listnya di sini
Nah, di sini kita udah ada beberapa data, ini data tahun lalu ya. Yang warna merah itu tidak diperbolehkan, yang warna putih itu boleh. Nah, jika misalnya kalian ada plugin list yang ingin disampaikan, kalian tinggal tambahkan lagi di bawah aja ya. Nah, di bawah sini tambahkan plugin minta apa, kalian tinggal masukkan aja. Jadi nanti ini akan kita tutup sampai hari Minggu kali ya, hari Minggu atau hari Sabtu untuk plugin listnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita tutup, untuk semua plugin yang berwarna merah itu tidak diperbolehkan. Kalau untuk yang berwarna putih itu kita perbolehkan dan kita sediakan. Kira-kira seperti itu untuk plugin listnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan Pak. Tadi penilaian untuk pengumpulan DAM SQL dan ARD kan poinnya 0,25. Nah, kalau yang dikumpulkan DAM SQL saja apakah ada pengurangan nilai? Yang diminta, contoh ya, kita buka lagi deh slide-nya untuk contoh. Nah ini ya, DAM SQL sama diagram gitu ya, 0,25. Nah ini contoh poin ya, jadi nanti poin hari H juga belum tentu ini. Jadi ini contohnya seperti ini. Kalau dia ada N, kan ada N dan OR kan, kalau N berarti ada dua-duanya kan, kalau salah satu nggak ada berarti langsung poinnya 0. Kira-kira gitu. Kalau misalnya OR berarti salah satu. Gitu. Jadi ini hanya contoh, ini nggak seperti ini nanti poinnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Laravel-nya itu yang versi 12 atau versi 11 ya Pak? Nah, untuk Laravel-nya sebenarnya kita pengennya sih yang paling terbaru ya. Mungkin nanti kita akan bahas apakah terbaru atau kita akan sediakan 11 dan 12. Mungkin Pak Thomas atau Pak Eko ada yang mau menambahkan untuk Laravel yang disediakan? Izin menambahkan Pak David. Untuk Laravel ya sama seperti tadi Pak David bilang ya, kita maunya yang terbaru gitu. Tapi karena yang 12 itu juga sebenarnya baru banget. 11 masih boleh aja ya Pak David ya. Oke, baik. Berarti kita sediakan 2 ya Pak ya? Ya. 11 atau 12 nanti silakan kalian gunakan yang mana. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Jadi juri menyampaikan untuk modul server set tidak boleh otak-atik. Apakah struktur database juga termasuk? Kalau struktur database itu bebas. Jadi struktur database, pembuatan database itu bebas. Yang masuk tidak boleh diotak-atik itu contohnya permintaan data. Jadi kayak misalnya kita kembali lagi ke kisi-kisi deh, biar lebih enak nih. Maksudnya diotak-atik itu sesuai dengan permintaan soal. Jadi contohnya di sini nih. Nah, di sini untuk sign in, sign in itu kan diminta statusnya 200. Kemudian request body-nya itu ada username dan password. Nah, ini maksudnya disamakan persis, jangan dirubah. Jadi, kalau misalnya statusnya 200 ya jangan dibuat 400, jangan dibuat 401, tapi tetap 200. Terus request body-nya ada username password, ya hanya 2 itu aja, mintanya username dan password. Maksudnya itu. Jadi, kalau misal untuk database, kemudian untuk kode ya bebas terserah. Intinya outputnya sesuai dengan permintaan saja. Kemudian untuk nilai di daftar nilai sebelah kanan tadi apakah bobot soal? Nah, untuk nilai sebelah kanan maksudnya yang ini ya. Ini ya. Nah, untuk nilai di sini yang bobot persentase, bobotnya sama-sama 50%. Jadi poin penilaiannya berarti kalau 100 berarti 50 poin untuk klien dan 50 poin untuk server. Nah, semuanya itu kita bagi dalam bentuk measurement dan judgment. Kira-kira seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, output di server set tadi diminta database diagram, ERD atau ERD software yang dipakai. Tidak perlu, kita hanya screenshot saja. Kalau misalnya di SAM itu kan ada designer ya, designer itu kan ada tuh nanti tampilan tabelnya. Nah, kalian screenshot aja itu. Jadi kita gunakan itu hanya untuk ini apa namanya, kita melihat apakah ada foreign key, kemudian apakah ada primary key, kemudian apakah ada kolomnya, terus apakah datanya sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu pakai software ERD, tinggal screenshot saja dari tampilan desainernya. Kemudian lanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang di slide 6, kolom sebelah kanan. Oh, yang di sebelah ini ya, slide 6.
Jadi kalau yang di sini, nah poin-poin ini adalah bobot. Jadi kalau misalnya 0,25 ya poinnya 0,25 dari 100. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya poinnya 0,5 berarti ya 0,5 dari 100. Makanya kan di sini kita ada measurement dan judgment itu banyak ya, bayangin aja. Dari 100 poin itu nilai 0,25, 0,5, 0,5. Nah, itulah yang juri nilai. Jadi semuanya detail semua poin penilaiannya. Kemudian ada pertanyaan desain database, apakah masuk penilaian, Pak? Desain database itu di poin penilaian. Nah, ini udah maju-maju masuk-masuk ke ini nih, poin penilaian nih. Jadi di penilaian biasanya ada penilaian untuk foreign key, ada penilaian untuk primary key. Nah, itu kalau misalnya ada, biasanya dapat poin. Kalau misalnya itu nggak ada, ya nggak dapat poin. Makanya kita lihat untuk database-nya. Kalau untuk perancangan database-nya bebas, terserah kalian mau seperti apa tabelnya. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Izin nambahin lagi Pak David. Oh ya, silakan Pak. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman peserta, semua yang ada di penilaian itu, maksudnya penilaian itu nanti waktu mengerjakan soal, penilaian itu tidak dipegang gitu ya. Jadi teman-teman nggak tahu apa nilainya berapa di mana gitu. Tapi bisa diperkirakan, misalnya gini, untuk B1 M3 ya, DB-DUM, SQL, and DB diagram PDF is available. Jadi teman-teman peserta diminta untuk menyediakan dua file tersebut gitu. Menyediakan dua file tersebut bukanlah hal yang substantif gitu ya, dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Hanya memerlukan ketelitian. Pasti di soal itu ditulis bahwa DB-DUM SQL dan DB diagram PDF itu diminta di soal untuk dikumpulkan. Nah, untuk mengumpulkan itu sebenarnya tadi ya tidak sulit gitu ya. Jadi hanya memastikan bahwa peserta membaca soal. Jadi walaupun ada nilainya, tetapi tidak besar, tapi tetap ada nilainya gitu. Dan 0,25 itu mempengaruhi. Misalnya ada beberapa peserta yang nilainya perfect dan ada yang tidak mengumpulkan dua file tersebut, jadi bisa beda 0,25 gitu. Karena nanti memang penilaian di pas pengerjaan soal itu nilainya bisa sangat sangat dekat gitu ya Pak David ya, dari yang sudah ya. Ya, dari yang sudah Beda biasanya koma gitu. Beda koma biasanya. Jadi pasti ini ada di soal, dan nanti teman-teman peserta dan pendamping mungkin bisa, nanti kan ada kisi-kisi juga ya. Itu misalnya di kisi-kisi bisa dinilai kira-kira bagian mana ya yang memiliki skor besar, bagian mana yang memiliki skor kecil gitu. Biasanya yang memiliki skor kecil ya yang seperti ini gitu. Tapi again, skor kecil kok di total ya, ini misalnya tadi udah ada beberapa measurement, di total juga lumayan gitu ya. Bisa 1 poin lebih. Tapi ini semua pasti akan ada di soal, cuman markingnya nanti tidak dipegang pada saat pengerjaan. Terima kasih. Baik, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan peserta untuk teknis penilaian. Jadi intinya kalau untuk teknis penilaian tidak perlu dipusingkan. Intinya yang diminta soal kerjakan, otomatis menang. Itulah. Ada soal kerjakan, bisa, ya sudah. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya lomba web itu simpel sih. Ada soal kerjakan sesuai, ya sudah, menang gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini saya habis ngisi kolom baru di Sheets plugin list, apakah boleh dipakai ya? Silakan dimasukkan saja dulu. Nanti kita ada, misalnya nih hari apa ya? Hari Sabtu lah ya. Hari Sabtu kita close. Nanti setelah hari Sabtu kita akan nilai mana yang berwarna merah. Jadi kalau misalnya itu berwarna merah berarti nggak boleh dipakai. Intinya gitu aja. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Nah, ini ada yang tanya lagi. Untuk extension berhubungan dengan tema, apakah dibebaskan? Silakan diajukan dulu. Jadi kadang-kadang ada yang plugin kita nggak sesuai, jadi ajukan dulu aja. Intinya gitu. Maupun tema atau apapun, ajukan dulu. Itu kan bisa kalian ubah ya. Nanti mungkin hari Sabtu, nah udah cukup lama lah ya. Hari Sabtu kita akan close, kemudian nanti yang setelah hari Sabtu, kalau misalnya ada yang berwarna merah, ya berarti itu dia tidak boleh digunakan. Kalau berwarna putih, ya berarti boleh. Nggak ada nilai presentasi? Nggak ada.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang masih mengganjal, boleh tanya saja. Tidak masalah, jurinya tidak menggigit. Pak. Untuk panitia yang di lokasi teknisinya apakah hadir, Pak? Hadir, Pak. Oh iya. Pak Andre. Oh, Pak Andre. Untuk Pak Andre, kalau untuk spesifikasi yang diminta, apakah bagaimana, Pak? Untuk di sekolah, Pak, apa bisa disediakan? Permisi, mohon izin menyampaikan kondisi yang ada di lab kami di SMK Muhammadiyah 7 Kondang Legi. Insya Allah spesifikasi hardware yang tertera ini kami bisa menyediakan gitu. Insya Allah lebih tinggi dari standar yang sudah ditentukan untuk. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau misalnya bisa lebih baik. Terima kasih, Pak, sudah disediakan. Mungkin kalau misalnya, oh iya, Pak, boleh. Sama tambahan, mungkin dari peserta, karena kita tidak menyediakan UPS nih. Jadi monggo nanti dari peserta kalau misalkan memang membutuhkan UPS bisa membawa sendiri seperti itu. Karena yang ada di lab kami itu cuma stafol besar saja. Takutnya nanti kan apa namanya mungkin ada pemadaman seperti itu. Cuman tetap kita nanti dari sekolah akan menyurati ke PLN setempat seperti itu. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Baik, Pak Andi, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya ada yang bertanya tentang apakah wajib menggunakan komputer sediakan, tidak boleh menggunakan laptop sendiri. Karena disediakan, kita menggunakan yang disediakan. Kalau misalnya menggunakan komputer sendiri, itu tadinya kalau misalnya tidak disediakan. Jadi di sini karena disediakan biar sama semua, jadi menggunakan komputer yang ada. Makanya kita akan ada familiarisasi untuk mengecek komputernya apakah oke atau enggak. Nah, itu di H-1. Kemudian untuk penggunaan keyboard mekanikal, apakah diperbolehkan? Mekanikal boleh, yang penting tidak ada mikro dan tidak wireless ya. Jadi pakai kabel. Untuk mouse dan keyboard itu kita perbolehkan, yang penting tidak wireless dan tidak mikro. Jadi pakai kabel. Ya nanti dicek ketika hari H familiarisasi. Ya nanti hardware-nya boleh diajukan dulu ke juri, kalau oke langsung boleh dipasang. Familiarisasi yang dilaksanakan setelah atau sebelum TM luring. Ya ketika TM luring itu familiarisasi. Jadi langsung dicek. Pengerjaan berapa jam? Pengerjaan masing-masing 4 jam, masing-masing modul. Jadi untuk modul kliennya waktunya lebih lama. Nah, karena waktunya lebih lama, jadi tahu sendiri ya, nanti modul kliennya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Apakah komputer sediakan boleh disurvei di tempat atau hari H? Nanti waktu familiarisasi. Oke. Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kebanyakan tentang hardware ya, nggak ada yang mau nanya modul gitu. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, ya mungkin nanti kita bisa lebih lanjut. Saya ingin serahkan ke Pak Thomas dan Pak Eko, apakah ada tambahan? Silahkan jika ada tambahan. Kalau dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Thomas atau Pak Eko barangkali menambahkan, Pak. Dari saya sudah. Pak Eko silakan. Pak Eko, monggo Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Apri dan teman-teman semua. Mungkin lomba web teknologi kalau kita amati dari tahun ke tahun itu semakin simple, gitu ya. Dari tahun dulu sampai sekarang ini lebih simpel lagi karena sekarang hanya 2 modul file sama yang saya tadi selesai. Mungkin yang perlu sekali teman-teman perhatikan, terutama teman-teman pembimbing ya, yang betul-betul ini pelatih coach ya, bukan lagi guru sekarang, betul-betul
tekankan ke siswanya atau ke peserta itu, ini pertandingan gitu, bukan lagi ajang kreativitas. Yang diperlukan adalah ketaatan terhadap pada soal yang sudah berkali-kali oleh Mas David tadi itu. Sesuatu yang sederhana yang harus dilakukan karena tidak mengetahui soal, akhirnya nggak dapat nilai. Dan ini sekali lagi eh, penilaiannya sangat rigid dan sangat detail. Hal-hal kecil itu harus dilakukan oleh peserta. Jadi memahami soal itu penting sekali. Dan sudah disampaikan di kisi tadi yang kurang lebih semuanya sudah tertera di situ. Nah, yang menjadi pengalaman kami selama ini ketika menjuri, siswa itu peserta kadang-kadang asik di satu titik, gitu ya, misalkan membuat logo gitu, misalkan kalau di modul yang misalkan yang di game itu terlalu asik dan terlalu ribet, padahal nilainya sama. Yang penting di salah satu ya isinya adalah misalkan ada logo. Itu salah satu poin penting yang harus dipikirkan teman-teman pendamping ketika mendamping siswa tadi. Nah, demikian juga ketika yang di modul yang back end. Nah, logikanya sebenarnya ketika back end-nya tidak jalan, gitu ya, sebenarnya di pro end-nya ya nggak bisa kan gitu ya dari logika itu. Jadi intinya teman-teman ketika ini masih ada waktu untuk melatih, pastikan ketika data di back end dites dengan front end jalan, kemudian nanti di front end-nya ya harusnya bisa diakses gitu. Tetapi kalau sudah di back end-nya, di Postman-nya nggak jalan, nggak bisa sesuai dengan ketentuan soal, ya di back end-nya pasti, di front end-nya pasti nggak bisa gitu. Dan teman-teman yang dipelajari di sini betul-betul teknologinya gitu ya. Teknologi web, namanya kan judulnya web teknologi ya Pak Abadi ya, nggak lagi web design gitu. Web teknologi betul-betul bagaimana siswa-siswa peserta itu paham tentang teknologi yang diterapkan. Jadi jangan terlalu apa fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak fundamental. Justru yang dipentingkan adalah bagaimana teman-teman pelatih sama peserta ini mungkin juga hadir semua. Ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk bersinergi. Pak Abadi, kalau boleh tahu ada berapa peserta Pak Abadi? Saya nggak dengar Pak Abadi. 45 Pak Eko. Oke, 45. Nah, oke. 45, kami berharap betul-betul 45 ini bertanding secara ketat dan keren, karena apapun yang menjadi juara nanti adalah menjadi wakil Jawa Timur gitu Pak Abedi. Artinya apa? Yang hadir di sini kan sudah para juara di masing-masing kabupaten kota. 1-2 lah ya Pak Abedi ya, betul ya? Ya. 1-2. Ini kan para juara. Nah, kemudian dikumpul di Jawa Timur bersama-sama untuk mencari yang terbaik gitu ya, untuk menjadi wakil atau duta di Jawa Timur biar juara di level nasional. Artinya apa? Teman-teman ini juga kalau tidak salah ini boleh kelas 3 ya Pak Abadi yang saya dengar. Boleh Pak. Kelas 12 sorry. Boleh. Nah, artinya yang kemarin sudah punya pengalaman sekarang kan tanding lagi gitu ya kira-kira ya. Kemungkinan seperti itu ya. Bisa ya. Ya, atau betul-betul newcomer, pendatang baru gitu. Jadi kita berharap pertandingannya betul-betul seru gitu ya. Artinya jangan sampai seperti tadi itu Pak. Kalau sudah di back end-nya nggak jalan, sebenarnya front end sudah selesai itu. Apa yang bisa dinilai dari front end? Karena nggak bisa nampilin data pasti. Jadi betul-betul teman-teman pembimbing atau teman-teman yang sama adik-adik peserta ini betul-betul coba berlatih di situ. Karena ini sifatnya lomba, ingat juga dengan waktu. Karena waktunya kebetulan sama persis. Sama-sama 4 jam tadi ya. Baik yang klien maupun yang di sisi server side. Jadi betul-betul terutama yang di sisi server side ya, itu betul-betul berlatih keras karena waktunya relatif sama gitu ya. Dulu biasanya agak panjang yang di sisi server, sekarang dibuat sama. Nah, sehingga seperti Mas Davis tadi bilang, nah sekarang kan di klien lebih lama waktunya, sehingga mungkin itu ya, mungkin soalnya mungkin lebih sedikit kompleks, sehingga karena ini yang tanding para juara, kita ingin sekali lagi dari soal itu sudah bisa mengcapture dan siapapun yang nanti
menjadi juara, itulah yang menjadi wakil duta Jawa Timur. Gitu. Jadi intinya kita ingin cari yang terbaik. Sesi teknis tadi sudah dibahas cukup intensif dengan Mas David, dan intinya tolong pesertanya dilatih yang menggunakan tool itu. Ini masih ada waktu gitu. Jangan mencoba memaksakan menggunakan tool yang biasa dipakai gitu. Karena sekali lagi ini ajang lomba. Lomba itu harus ada aturannya. Lomba itu harus ada aturan mainnya dan ada sesuatu yang ditaati gitu. Ketika kita nggak taat pada aturan, ya sudah didis gitu atau nggak dapat poin. Kan kasihan gitu ya. Mungkin itu Pak Abadi yang bisa saya tambahkan, dan terima kasih atas sekali lagi selamat buat teman-teman baik pemilih maupun adik-adik peserta yang sudah hadir di forum ini, artinya para juara di masing-masing daerah. Kita ketemu nanti di Kepanjen ya Pak, Gondang Legi ya. Di Gondang Legi Pak, SMK Muhammadiyah 7. Oke, terima kasih Pak Adi. Mungkin itu yang Abadi yang saya sampaikan. Silakan Mas David atau Pak Thomas. Terima kasih Pak Eko. Pak Thomas barangkali atau Pak David kembali juga menambahkan lagi. Dari saya sudah cukup, tadi Pak Eko sudah memberikan wajangan panjang sekali. Terima kasih. Masih teman-teman di sini sudah lebih tahu apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Karena tadi mau menjadi wakil Provinsi Jawa Timur gitu nanti di ujungnya di nasional gitu. Oke, dari saya sudah cukup Pak Abadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu pendamping, mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan supaya lebih jelas. Ini mumpung kesempatan, tim jurinya lengkap, ini ada 3 orang, datang semuanya, bisa hadir. Pak David, kembali lagi barangkali, ada yang mau ditambahkan Pak David? Cukup Pak. Nah, kalau cukup Bapak Ibu, semua pendamping, kalau misalnya memang sudah cukup, maka nanti saya ingatkan kembali bahwa kita akan ketemu tanggal 21 April di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang jam 3 sore. Kita berharap bisa ketemu di sana semuanya dengan tim juri juga. Kita bisa familiarisasi alat dan juga bisa menarik undian karena kita fair bahwa komputer yang disediakan 45 dan kita tidak milih-milih. Nanti kita undi sesuai dengan nomor komputer masing-masing dan nomor peserta. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Kami sampaikan pada Pak David, Pak Thomas, Pak Eko yang sudah mengiringi kita semuanya dalam technical meeting di pagi hari ini. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu pendamping yang sudah bergabung di TM kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk peserta didik, untuk Provinsi Jawa Timur dalam menyiapkan calon-calon terbaik untuk web teknologi ke tingkat nasional. Kira-kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.